semua. Iya. Hari ini saya mau sharing mengenai extraordinary people, menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Ada suatu kisah inspirasi, yaitu orang Jepang tuh berhasil menjual kulkas atau lemari es di Eskimo. Padahal kan di Eskimo itu dingin banget, jangankan kulkas, listrik aja nggak ada. Tapi bangsa Jepang itu pintar. Dia datang ke orang Eskimo, ditemuin, kemudian dia bilang, kalau kamu mau jadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, kamu harus punya kulkas. Mereka berkata, kulkas itu apa? Nah, di sini nggak ada listrik. Alhasil, ternyata beberapa waktu kemudian banyak kulkas yang dikirim ke Eskimo. Kok bisa? Karena fungsinya beda, bukan sebagai pendingin, tetapi sebagai tempat untuk menyimpan makanan, tempat untuk menyimpan pakaian, tempat untuk menyimpan sepatu. Itu sebabnya orang Jepang itu pendek tubuhnya tetapi panjang akalnya. Mereka punya yang namanya fighting spirit, mereka punya yang namanya semangat pantang menyerah. Kenapa hari-hari ini kadangkala tanpa diduga kita punya semangat, maaf kata ya, seperti anget-anget tai ayam. Suatu kali tuh saya jalan gitu ya, injek tai ayam, panas banget, tapi nggak lama, dalam beberapa detik dingin. Itu sebabnya kadang-kadang kita melakukan sesuatu hari ini semangat banget, tetapi kok pada saat kita dengar atau ngalami merasakan sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman, masalah yang besar, kita langsung tiba-tiba down, langsung galau, baper, bawa perasaan, rasanya nggak enak banget deh, gitu kan. Nah, ini yang kita akan lihat bagaimana kita punya yang namanya sikap hati yang menang dari hidup yang up and down. Hari ini semangat, besok lemah. Hari ini semangat, besok turun. Kadang-kadang kita larut dalam masalah, tenggelam gitu. Hanya air mata yang berbicara. Yuk kita buka satu ayat yang menarik ya. Bagaimana firman Tuhan akan membukakan, akan memerdekakan, membebaskan kita dari setiap permasalahan hidup kita yang up and down setiap hari. Yang hari ini semangat, besok lemah, besok galau. Tapi Tuhan mau kita menjadi pribadi yang tetap antusias dan semangat. Amin. Yuk kita buka Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Sudah ada ketemu? Yesaya ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ini kuncinya, rahasia yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Kita berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kita akan mendapatkan kekuatan renew, selalu baru dari Tuhan. Amin. Nah, satu hal yang menarik, kenapa Tuhan inginkan kita menjadi Kristen Raja Wali seperti Raja Wali? Karena Raja Wali memiliki keunikan, punya ciri khas. Nggak ada badai, nggak bisa terbang tinggi. Beda dengan burung-burung yang lain. Itu sebabnya ketika badai menghadang, ketika masalah bertubi-tubi boleh datang, kenapa kita bisa kuat? Badai boleh datang karena kita selalu menanti-nantikan Tuhan, kita dapat kekuatan yang baru. Nah, kadang masalah kita membuat kita hanyut, nggak punya waktu. Itu sebabnya hari ini Tuhan ingatkan, kalau kita menjadi orang yang luar biasa dan berkenan di hati Tuhan, sediakan waktu kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Amin. Ya, lewat apa? Lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat persekutuan kita dengan firman Tuhan. Oke, kita lihat bagaimana seorang tokoh yang memberi inspirasi dan menjadi teladan dalam hidup kita. Kita buka dalam kitab Roma 4. Yuk kita buka. Nah, ini menarik sekali. Roma 4
Roma 4 ayat 18 sampai 20. Roma 4 ayat 18 sampai 20. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Pada saat itu kira-kira usia Abraham 100 tahun dan Sarah rahimnya sudah tertutup. Udah nggak mungkin yang namanya punya anak, apalagi janji Tuhan begitu banyak keturunan Abraham. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas dan tegas, Abraham dikatakan apa? Dia sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa buat banyak bangsa. Kadangkala yang membuat Abraham itu percaya terhadap janji Tuhan, kenyataannya nggak mungkin, karena dia menantikan Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan, dia sediakan waktu yang terbaik buat Tuhan, dia kenal Tuhannya. Ada satu statement yang saya senang banget, sejauh kita mengenal Tuhan, kita mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Bukan sekedar belief tetapi trust, mempercayai hidup kita total kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat ada ciri-ciri orang yang extraordinary people. Selain kita menantikan Tuhan, sediakan waktu dengan Tuhan, kita kenal Tuhan, kita punya iman terhadap Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang yang punya extraordinary people, menjadi orang yang luar biasa dan berkenan di hati Tuhan. Kita buka Hagai 1 ayat 7 sampai 9. Hagai 1 ayat 7, Hagai pertama ayat 7 sampai 9. Ini adalah bagaimana kita melihat Alkitab mencatat dengan jelas, kita mau pelajari siang ini bersama-sama. Ya, ini akan mengalami terobosan baru dalam hidup kita. Saya berdoa bahwa setelah selesai mendengar firman Tuhan, kita mengalami terobosan baru, ada sesuatu breakthrough dalam hidup kita. Amin. Yuk kita baca sama-sama Hagai pertama ayat 7 sampai 9. 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Yang pertama yang kita mau pelajari bersama, pertama adalah perhatikanlah keadaan kita. Ada satu golden rules, pernah dengar aturan emas dari Zig Ziglar ataupun John Maxwell berkata, apapun yang saya pengen orang lain perbuat kepada saya, lakukan lebih dulu. Itu sebabnya kalau kita mau berhasil ada 3B. Pertama, berdoa, libatkan Tuhan. Yang kedua, berusaha. Yang ketiga, bercermin. Yang ketiga, bercermin. Kadang-kadang tuh balok di mata kita nggak kelihatan, tetapi selumbar mata di saudara kita begitu terlihat jelas, tampak jelas sekali. Contoh, kalau kita lihat teman kita kerjanya lama, lelet, kita akan berpikir dan berkata, bahkan kadang-kala menghakimi apa? Lelet banget sih kerjanya, kura-kura jalan lebih cepat daripada kerjanya dia.
Padahal kita kalau kerja butuh take time, butuh waktu yang lama, kita akan berkata apa? Kenapa saya butuh waktu yang lama, take time? Karena saya butuh ketelitian dan cermat. Saya bukan orang yang ceroboh. Kalau orang lain dibilang lambat, lelet. Kalau saya orang yang teliti, sehingga butuh take time. Berikutnya, kalau orang berduaan mulu kemana-mana seperti perangko, nempel melulu, kita akan berpikir dan menganggap mereka jangan eksklusif. Kata nenek itu berbahaya. Tetapi kalau misalkan saya berduaan terus kemana-mana, dia akan berkata, this is privacy. Jadi hargai privasi saya. Jadi perhatikan keadaan kita. Begitu juga kalau orang lain tuh bawel banget, cerewet banget, bawel banget sih. Kalau saya kemana-mana gosip, karena saya berkata, saya perlu yang namanya membangun hubungan, PR, public relation. Ada lagi yang terakhir, ada orang yang cuek banget hidupnya, terserahlah orang di sekelilingnya mau apa. Kita kadang-kadang berkata, ini orang cuek banget sih, nggak peduli, nggak perhatian sama sekelilingnya. Kalau kita begitu mengabaikan, ignore suatu kali terhadap keadaan keliling kita akan berkata, karena saya itu menganut konsep 3C. Apa 3C? Cool, calm, and confident. Saya 3C katanya apa? Cool, calm, and confident. Kalau orang lain, lu cuek banget. Kalau saya sih 3C, jadi mesti cool. Jadi orang harus calm and confident. Wah, mantap banget. Jadi balok di mata sendiri nggak kelihatan. Kalau kita mau breakthrough hidup kita, perhatikan diri sendiri. Mana yang lebih sulit, mengatur orang lain atau mengatur diri sendiri? Mengatur diri sendiri. Disiplin orang lain, jangan telat. Kalau sendiri mau bangun dari tempat tidur 5 menit lagi susah banget. Ngatur diri sendiri lebih susah daripada ngatur orang lain. Itu sebabnya firman Tuhan kenapa katakan perhatikanlah diri kita untuk menjadi orang yang mengalami terobosan baru. Amin. Termasuk menguasai diri. Jadi perhatikan diri kita, memimpin diri, mengatur diri, dan menguasai diri. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mau mengalami suatu terobosan baru, orang menjadi luar biasa dan berkenan di hati Allah, yang pertama adalah perhatikanlah keadaan diri kita sendiri. Apapun yang saya pengen orang lain perbuat pada saya, lakukanlah lebih dulu. Kalau saya pengen orang lain menghargai saya harus menghargai orang lain lebih dulu. Kalau saya pengen saya mau dikasihi, kasihilah orang lain lebih dulu. Itu adalah the golden rules, aturan emas. Yang kedua adalah di sini dicatat adalah ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kita mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Kerja keras, banting tulang, banting pintu, banting piring, tetap aja hasilnya sedikit banget. Betul? Yuk kita baca satu ayat. Kenapa bisa seperti itu? Kita udah kerja keras, kita pengen hasil yang luar biasa, pengen hasil yang optimal, maksimal, tapi hasilnya justru sebaliknya. Kita buka Mazmur 127. Mazmur 127. Mazmur 127 ayat pertama dan kedua. Sudah dapat? Nah, ini merupakan kunci di mana Tuhan yang berjanji, dia setia pada janjinya, Tuhan setia pada janjinya, dan Tuhan bertindak sesuai dengan janjinya. Kita baca Mazmur 127 ayat 1 dan 2. 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu sebabnya firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Itu sebabnya kenapa kita kerja keras tanpa melibatkan Tuhan, yang dapat adalah capek.
Sedikit nggak dia hargai, langsung tersinggung, moody, langsung galau, langsung baper, bawa perasaan. Yang paling indah adalah tidur, melupakan segala-galanya. Pas bangun muncul lagi masalahnya. Kita baca ayat berikutnya. Ya, Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oke, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kadang kalau kita mau berhasil, banyak seminar, banyak pengembangan diri berkata kita harus membangun network, relasi. Ya, itu baik, tapi kalau kita mengandalkan orang, terkutuk. Apalagi mengandalkan kekuatan sendiri. Bicara apa kekuatan sendiri? Bicara tentang pengalaman dan keahlian. Bukan gak boleh, Tuhan senang kita bangun relasi dengan banyak orang, kita sinergi, kerjasama dengan banyak orang, kita bergandengan tangan sepakat dengan banyak orang. Tuhan sangat-sangat senang. Kita punya keahlian, kita punya pengalaman, Tuhan senang. Tetapi yang Tuhan mau adalah libatkan Tuhan di dalamnya. Jangan mengandalkan. Mengandalkan artinya kalau tanpa dia, aku gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan gak ada. Jangan biarkan Tuhan tertidur dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya yang kedua, kenapa kita mengharapkan banyak, kita mau berhasil, tapi hasil yang diharapkan beda. Karena kita gak melibatkan Tuhan di dalamnya. Oke. Nah, yang paling penting adalah gini, pernah dengar suatu kisah nyata, orang yang kelelep bagaimana menolongnya. Kalau seorang perenang yang hebat, dia gak langsung menolong orang yang sedang kelelep. Kenapa? Kadangkala kedua-duanya bisa tenggelam, tenaganya kuat banget karena pengen survive, pengen menyelamatkan dirinya. Tetapi kalau menyelamatkan orang yang tenggelam, biarkan orang itu kelelep, lontong, tolong, lama-lama jadi lontong, dia kan udah pasrah banget dah, tolong, lama-lama dia lupa, lontong dah, udah dah, ya kan? Akhirnya perenang dengan mudahnya dia bisa rangkul, dibawa ke tepi dan bisa diselamatkan. Pada saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Pada saat kita turun tangan, mengandalkan kekuatan kita sendiri, Tuhan angkat tangan. Kenapa? Kalau ditolong juga nggak bisa. Saya ada plan A, plan B, plan C, plan Z. Semua plan bisa digenapi, bisa dijalankan, dieksekusi. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan, libatkan Tuhan di dalamnya. Yang terakhir adalah, ya dikatakan, kita kembali lagi bahwa yang tadi dicatat Hagai, ya kita ayat terakhir, poin terakhir, Hagai 1 ayat yang 9. Kita baca lagi 2-3. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itu sebabnya yang ketiga, kita perhatikan rumah Tuhan. Tuhan pengen rindu banget hidup kita, jadikan hidup kita sebagai rumah doa, supaya kita nggak sibuk dengan urusan kita masing-masing. Saya mau nanya pada teman-teman, suatu bangunan yang kuat, suatu bangunan yang kokoh, yang paling penting apanya? Pondasinya, dasarnya. Itu sebab kalau kita mau berhasil buat Tuhan mudah, tetapi yang paling penting adalah jadikan dasar hidup kita itu yang paling penting. Itu menentukan landasan berikutnya. Itu sebabnya Tuhan mau pondasi hidup kita, jadikan hidup kita sebagai rumah doa. Artinya apa? Pada saat kita pagi hari di mana aja kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita bisa nyanyi Tuhan, menyembah Tuhan, kita bermazmur, bernyanyi, menyembah Tuhan. Amin. Kita jadikan hidup kita rumah doa. Saya dengar bagus banget ya, kalau Anton di mana-mana, baik di kendaraan atau di mana-mana, dia suka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dasar pondasi hidupnya adalah dia sadar bahwa hidupnya adalah rumah doa. Amin. Nah, itu sebabnya even masalah besar terjadi, kita tetap tenang. Karena kita percaya sama firman Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada hikmat Tuhan,
Ada firman Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan, bahkan jalan keluar. Amin. Nah, terakhir Tuhan ingatkan adalah seperti Daud. Kenapa Daud berkenan di hati Tuhan? Yusuf sama Daud hidupnya, sejarah mencatat yang mana yang lebih bejat, Yusuf atau Daud? Daud, ya kan? Dia perwiranya paling depan, terbunuh, istrinya diambil. Musa sama Daud, hidupnya yang mana? Yang tanda kutip bejat? Daud. Tetapi kenapa Daud dicatat orang yang berkenan di hati Tuhan? Ada 3 hal. Yang pertama, ketika dia sadar ada Nabi Nathan menyampaikan tentang dosanya, kesalahannya, langsung dia bertobat. Hatinya lembut di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur mencatat, jangan buang rohmu daripada aku, jangan buang aku dari hadapanmu. Yang kedua, selain dia cepat sadar akan kesalahan dia, yang kedua, dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, pada generasinya. Yang ketiga adalah dia proklaim hidupnya, satu hari di pelataran Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Itu sebabnya kenapa Daud berkenan di hati Tuhan, karena hati Daud berpaut melekat pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kesimpulannya adalah hari ini bagaimana Tuhan ingatkan kita menjadi orang yang luar biasa, yang berkenan di hati Tuhan. Pertama, perhatikan keadaan kita. Tuhan mau apapun yang kita mau perbuat orang lain lakukan pada kita, lakukan lebih dulu. Kita mau belajar memimpin diri sendiri, mengatur diri sendiri, menguasai diri sendiri. Yang kedua adalah kenapa kita menabur banyak, melakukan banyak hal, kerja keras tapi hasilnya sedikit, karena kita mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan orang lain, siapapun juga itu baik, tetapi yang Tuhan mau adalah libatkan Tuhan. Yang ketiga, jadikan fondasi dasar hidup kita bangun yang namanya fondasi yang kuat, jadikan hidup kita rumah doa, yaitu dalam hidup kita jadikan gaya hidup penyembahan, pujian, perenungan firman dalam hidup kita. Amin. Kita naikkan satu pujian, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Hari ini kita minta hati yang baru Tuhan mau curahkan di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Thank you Jesus. We want you more and more and more, Lord. Yes, Lord Jesus. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kerinduan kita, satu hal Tuhan yang kami rindukan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap
segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Yes Lord, thank you Jesus. Bolehkah kita ngambil 1 menit ini, kita datang pada Tuhan, ungkapkan isi hatimu. Kalau engkau udah lupa kapan terakhir kali engkau membangun hidupmu, mesbah doa, rumah doa, mari kita katakan, Tuhan, ini aku sudah jauh daripada Engkau, aku sibuk dengan urusanku, aku sibuk dengan masalahku, aku berjuang untuk keluar dari masalahku. Hari ini Tuhan, aku merendahkan hatiku, aku merendahkan hidupku di tangan-Mu Tuhan. Ini aku Tuhan, berikan kerinduan yang baru, berikan kerinduan yang baru Tuhan, taruh di hati kami Tuhan. Buat hati kami Tuhan punya kerinduan yang baru untuk selalu dekat dengan-Mu. Semua yang kami pikirkan, semua yang kami inginkan, kami taklukkan Tuhan siang ini di hadapan-Mu. Biar kami bangun lagi, sediakan waktu kami untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami mau jadikan pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai doa kita. Jesus Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Bapak buat siang ini. Tuhan ingatkan teman-teman bahwa Dia nggak pernah meninggalkanmu, Dia tidak pernah membiarkan kau menanggung persoalanmu seorang diri. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, pergumulanmu, bahkan apa yang menjadi tantangan dalam hidupmu. Percayalah, seperti Abraham, sekalipun dia tidak punya dasar untuk berharap, dia tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan apapun juga mujizat terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, untuk kami terus belajar punya. Terima kasih buat saudara yang telah menyaksikan video ini. Kiranya video ini boleh bermanfaat buat setiap pribadi kita. Saudara bisa bantu share video ini kepada rekan-rekan yang lain. All the best.